Pokoknya bikin kelompok masing-masing, maksimal itu 3 mahasiswa. 3 mahasiswa, bikin kelompok, nanti bikin alat. Nah, hardware-nya nanti saya siapkan. Nah, makanya setiap kelompok menyiapkan programnya. Jadi alatnya nanti mengenai hardware, mengenai 7 segmen display. Karena saya memanfaatkan yang ada daripada mencari-cari nanti nggak ada juga, yang ada aja mengenai display. Nah, nanti hasil UASnya, hasil karyanya nanti kita pamerkan bareng sama yang ngambil rekayasa perangkat keras. Mereka juga nanti akan memamerkan hasilnya, hasil karya mereka, nanti baru penilaiannya di situ nanti. Hitung. Itu rencananya itu nanti diinfokan ke teman-teman lainnya. Nah, makanya itu kita hari ini akan bahas sedikit mengenai 7 segmen. Itu, mengenai 7 segmen. Contohnya. Oke. Kali ini kita akan bahas mengenai 7 segmen. 7 segmen. 7 segmen dasarnya itu sebenarnya dia itu LED. LED yang tersusun seperti batangan, menjadi tersusun seperti angka 8. Jadi di itu LED, jadi nanti bentuknya akan jadi LED-nya ini akan jadi segmen atau batang. Jadi kalau LED kan dia itu bentuknya, logonya kan dia itu seperti ini, dioda. Logonya ini ada. Nah, ini simbol dari LED. Nah, LED ini seandainya kan dia terpasang menjadi seperti ini, dia itu terpasang menjadi seperti ini. Nah, dia terpasang seperti ini. Dia itu akan terbentuk seperti angka 8. Nah, angka 8 ini dia itu ada 8-nya ini dinamakan setiap LED-nya ini batangan segmennya. Jadi segmennya biasanya dinamai dengan A, B, C, D, E, F, G. Nah, di dalam 7 segmen, kalau lihat 7 segmen, nanti Nah, ini kan misal 7 segmen, ini 7 segmen. Ini LED, nanti 7 segmen ini batangannya kalau dia tersusun, susun di sini ada LED, 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 atau dia itu satu aja, misal satu, dia itu dalamannya sebenarnya LED, dalamannya seperti ini satu. Besar kecilnya cuma dia nanti di seri dan paralel. Jadi intinya kalau segmen yang kecil dia itu pasti hanya satu LED, dia tersusun seperti ini. Dalamannya itu ada LED-nya semua. Nah, untuk menghidupkan dan mematikan itu sama persis metodenya dengan kita bikin lampu berjalan dari kanan ke kiri atau kita menghidupkan atau mematikan. Jadi sama. Jadi kita menggambarkannya, cara mematikannya cuma dikasih 0 atau dikasih 1. Itu. Jadi dia bentuk seperti ini yang biasa dinamakannya setiap batangnya itu diurutkan dengan A, B, C, D, E, F, G. Itu. Cuma nanti ada beberapa model yang model dalam segi pusatnya kan sebenarnya gini. Dalam susunannya, kalau saya susun lagi, ini lebih besar lagi.
7 segmen ini bentuknya tak bikin yang lebih besar biar lebih ini. Itu nanti ada yang dikenal dengan 7 segmen common anoda atau common katoda. Maksudnya common berarti dia itu ada yang terpusat atau yang menjadi satu. Ada yang dikontrol satu persatu. Jadi maksudnya gini. Ini LED seperti ini. Berarti yang satu dia terhubung ke ini ke mikrokontrol, yang satunya nanti terhubung ke plus, misal gitu. Plus 5 volt. Berarti kan gitu. Selama ini kan kita kalau mempraktekkan kan seperti itu agar bisa LED ini bisa dikontrol. Berarti untuk kalau bentuknya seperti ini berarti logika 0 baru dia itu bisa menyala. Tapi kalau dikasih logika 1 maka dia itu off. Nah, ini juga ya. Berarti dasarnya ini kalau disusun seperti ini, seandainya yang disusun, yang dihubungkan, ada yang dihubungkan, misal dihubungkan menjadi satu. Misal yang dihubungkan menjadi satu adalah bagian, ini kan katodanya. Nah, ini yang bagian di belakang-belakang ini, dia itu terhubung menjadi satu. Nah, ini terhubung menjadi satu. Semuanya terhubung menjadi satu semua. Ini ada, nanti dia terhubung menjadi satu. Nah, terus bagian yang kita kontrol, yaitu yang bagian sininya, yang ke nolnya, groundnya, ke minnya harusnya, itu dihubungkan ke mikrokontrol. Berarti dia itu akan, kalau saya ini adalah ini adalah A, terus ini adalah B, kalau saya ini adalah C, ini yang ini D, terus ini tak kasih warna pita. Ini adalah DE, terus ini F, baru yang ini G. Nah, jadi yang di bawah kan bentuk LED itu ini. Bentuk LED kan seperti ini. Nah, maksudnya yang ini, yang bagian ini adalah anoda, yang bagian ini adalah katodenya. Jadi kalau yang ini yang dihubungkan menjadi satu itu bagian anodanya dan yang ini adalah bagian katodenya. Nah, ini. Jadi next kalau yang dihubungkan satu itu bagian anoda, maka ini yang namanya common anoda. Itu. Nah, kalau common katoda berarti yang dihubungkan menjadi satu adalah bagian katodanya, nanti yang dihubungkan ke mikrokontrol adalah bagian anodanya. Urutannya juga sama dari A, B, C, D-nya itu sama, yang pokoknya di itu posisinya. Berarti kalau saya gambarkan lagi berarti kalau LED-nya ini nah, ini kalau yang dihubungkan common katoda berarti yang dihubungkan menjadi satu adalah bagian ininya. Ini hubungkan jadi satu semua. Dihubungkan menjadi satu.
Ini hubungan 1. Nah, yang nanti yang di ke mikrokontrol nanti adalah yang bagian ininya. A, B, C, ini acak ya. C, D, misal. Nah, ini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini juga sama cara mengontrolnya. Ini namanya kalau ini adalah common katoda. Common katoda. Nah, cuma bedanya kalau kita nanti menggunakan common katoda, berarti yang dihubungkan dengan 1 ini nanti akan dihubungkan ke, kalau ini dihubungkan ke min atau ke ground. Nah, kalau yang ini common anoda nanti dia itu dihubungkannya ke plus atau 5 voltnya atau VCC-nya plus. Nah, kalau common anoda, kalau katoda dia itu nanti yang commonnya dihubungkan ke ground. Nah, kalau seperti ini common katoda dia sifatnya nanti berarti untuk on, agar dia itu on nanti dikasih logika 1 karena dia bentuknya adalah seperti ini. Kalau berarti yang di ini sudah di-ground-kan, berarti yang dikontrol adalah yang bagian ini mikrokontrol, berarti dia itu harus dikasih logika 1 baru on. Nah, kalau off-nya nanti dia itu kasih logika 0. Nah, kalau common anoda itu sebaliknya, berarti on nanti itu sama dengan 0, off nanti sama dengan 1. Gitu. Oke. Nah, ini dasar sobat segmennya. Nah, bagaimana cara kita mengontrolkan agar dia terbentuk menjadi angka 0, angka 1, angka 2, angka 3. Nah, untuk sebelum ke sana kita harus bikin sebuah tabel kebenaran dulu agar kita lebih paham nanti 7 segmen. Misal 7 segmen ini. Jadi kita bikin tabel kebenarannya dulu. Jadi kita bikin tabelnya kita seperti ini. Ini adalah bitnya, bikin bit ke bit 8, jadi nanti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus kita pengen membuat apa logika, huruf apa misal. Berarti kita akan bikin angka aja. Misal angka nanti angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, 4, sampai seterusnya 5, 6, 7 nanti ada. Sebenarnya dia itu mampunya kalau 7 segmen dia itu seperti heksa, jadi sampai 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebentar lagi 10. 0 udah, enggak 10 tidak, berarti 3 A, B, C, D, E, F. Nampilkan itu. Jadi kalau kita mau membuat angka 0, ini segmennya ini. Jadi ini ada DP, dia itu cuma titik yang di sebelah sampingnya, ini jarang dipakai. Jadi dia itu bit ke-8-nya biasanya itu. Tapi karena ini abaikan dulu mengenai div. Seandainya div, kita hubungkan dalam hubungannya, misal kita memakai common
katoda ya, common anoda. Kita pakai common anoda, berarti yang A ini A, B, C, D, E, F, G. 0 ini akan sama dengan A, bit ke, berarti dia itu akan sama dengan A, terus B, C, D, E, F, G. Berarti hanya ini biasanya itu DP-nya. DP ini DP-nya. DP-nya. Atau DIP-nya. Makanya kalau kita nggak memakai, nanti kalau kita menggunakan common anoda, oke, berarti dia off, kasihlah dia itu logika 1 sudah. Karena dimatikan. Oke, kita konsentrasi agar kita menghidupkannya. Cara menghidupkannya berarti kita akan bikin angka 0. Berarti 0 yang hidup adalah A, B, C, D, E, F itu 0 semua. Yang G ini dia dimatikan. Berarti akan terbentuk angka 0. Berarti angka 0 dia itu kan kayak gini. Gini. Nah, angka 0 berarti kita A, berarti A, nanti kita nolkan, B 0, C 0, D 0, E 0, F 0. Nah, yang mati adalah G. Berarti G dia itu 1. Nah, kalau mau menampilkan angka 1, berarti cuma B dan C. B dan C nanti dinolkan. B dan C nolkan. 0, 0. Lainnya mati, berarti di angka 1 semua. Terus angka 2 misal, angka 2 A, B. Angka 2 kan dia itu bentuknya nanti A, B, G, E, D. Berarti A, B dinolkan, 0, 0. G-nya itu dinolkan, G nolkan. Oke, terus E 0, D 0. Nah, lainnya nanti 1, 1, 1. Seterusnya seperti itu. Kalau mau bikin ini 3, misal 3 A, B, G, A, B, G, 3, C, D. C, D itu 0, 0, lainnya 1, 1, 1. Oke. Ini nanti diteruskan, dengan teruskan seandainya mau bikin aplikasi ini. Jadi untuk mencari display menampilkannya caranya seperti tadi. Misal angka-angka apa nanti mengajunya seperti ini. Oke. Nah, oke. Setelah kita dapat ini data buildernya. Mau dikonversikan ke hexa nggak apa-apa, atau langsung nanti kita langsung bitnya juga nggak apa-apa. Tergantung nanti kebiasaan kita. Kalau biasanya ada orang mengkonversikan ke hexa. Kalau hexa berarti ada 0000, berarti dia itu 0. Kalau 0011 itu berapa? Saya nggak hafal. Kayaknya C. 11 kalau dalam Billner 110 0 dia itu C. Kalau dalam hexa berarti ini C0H, berarti kalau ini C0H. C0H. Kalau mau dibikin hexa, ini C0H. Kalau yang satu mau dibikin hexa 11001 itu 9. Berarti di sini ada kan dibagi, ini kan dibagi ini 4/4 10019, berarti ini 1111 itu F, berarti F9 hexa. Itu seterusnya. Ini nanti tinggal pilih yang mana itu. Nah, untuk menampilkannya saya mau contohkan saja, nanti jangan praktek sendiri di Proteusnya sambil ini. Nanti buat tugas hari ini bikin itu. Jadi saya mau mempraktekkan ke Proteusnya.
Oke, bikin project baru. Seperti biasanya kalau ini pakai MCS 51 AT 89 T51. Oke, cari 7 segmen. Ini kan ini ada dips A, B, C, D, E, F, G. Nah, DB, nah cuma ini seleksinya ini 1, 2 maksudnya adalah kalau display yang sebelah ini kan ada 2 display. Makanya kalau sebelah kanan berarti yang 1, ya terus sebelah lebih yang ke kanannya itu 2. Gitu. Jadi kalau kita ini cara ngerakitnya itu cuma ini 7 segmen, kita lihat mau dihubungkan kemana. Kalau ini kan common anoda. Jadi tadi common anoda 7 segmen. Oh, common katoda. Tadi kita bikin tabelnya ini common anoda ya, berarti common anoda. Jadi common anoda. Jangan lupa powernya nanti dihubungkan ke 1 atau 2-nya ini dihubungkan. Kalau kita cuma 1 aja nanti yang sebelah kiri aja yang hidup. Nah, yang penting adalah A-nya nanti hubungkan kemana. Kita mau memakai, memakai ini aja, memakai pin port 1 ya, pin port 1. Port 1 aja. Misal port 1 A itu nanti dihubungkan mulai 1, B itu nanti dihubungkan ke 2, seterusnya 3 itu ke ini diurutkan. Oke. Ini seperti ini. Kalau sudah rangkaiannya sudah, kita bikin programnya. MCU 8051. Sebenarnya bikin programnya itu hampir sama seperti kita bikin flip-flop. Jadi bikin programnya, misal ORG pertama kali pastikan dia itu mulai dari 0H, setelah itu mulai start, misal start. Tadi kan dimasukkan ke port 1. Port 1 berarti move, mulai move, hanya move, terus nanti port 1 diisi dengan data crash, diisi dengan data, tadi datanya adalah 1100 atau C0H kalau dalam heksanya. Berarti kalau dia itu C0H memakai heksa, kalau di depannya itu huruf C0H kayak gini, huruf, maka harus di depannya itu dikasih nilai angka 0. Seandainya enggak, nanti akan jadi error. Ini untuk memastikan bahwa dia itu di depannya itu huruf atau angka. Kalau sudah ini,
pot 1 akan diisi data C0H. Atau kalau ini mau biner juga nggak apa-apa. Setelah itu kita langsung ke ulang saja langsung di sini JMP start. Dia itu setelah itu baru N. Ini programnya seperti ini. Coba kita menampilkan dari ke 7 segmennya. Oke, kita save segmen. Taruh user. Yang bikin segmen. Oke, kita compile. Sudah jadi, kita ke Proteus. Bikin programnya, masukkan program tadi di latihan segmen. Oke. Setelah itu di run coba. Nah, ini cara menampilkan angka 0. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, terus seandainya kan pengen menampilkan angka 1 juga tadi stepnya seperti itu. Berarti 1 dengan data tabel yang ini 7 segmen. Nah, seandainya kan mau bikin tampilannya dia bergantian, misal 0, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, misal counting down, counting up, dia itu tinggal kita seperti dikasih delay. Berarti kalau dalam flowchartnya kita bisa digambarkan seperti ini jadinya. Bikin sebuah flowchartnya. Oke, kita flowchart. Pastikan bahwa pertama adalah start, pastikan dia itu memulai programnya dari ORG 0H. Pastikan di ORG 0H. Berarti setelah itu print move atau pot 1 akan sama dengan ini C0H. Mau C0H. Itu. Setelah itu panggil delay berarti kan menunggu sebentar, delay berapa terserah, selama 5,5 detik. Setelah itu tampilkan pot 1 itu nanti sama dengan misal angka 1, misal di sini F9H, berarti F9H. Seterusnya terus delay, nanti delay lagi delay 0,5 dan seterusnya sampai selesai. Nanti kalau mau mengulang terus berarti nanti diulanglah ke dalam bentuk misal ini nanti labelnya start. Itu sampai start, nanti ini baru selesai. Seperti kita bikin pemrogramannya lampu berjalan, berarti kan dia muter-muter looping terus. Itu. Nah, ini untuk menampilkan dari 7 segmen seperti counting up atau counting down. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada pertanyaan, coba latihan menampilkan Mau tanya Pak, ya monggo. itu bilangan heksanya 1 kan C0H2 F9H pakai itu ya Pak ya. Terus kalau 3 sama 4 tentunya gimana Pak? Terusnya kalau mau 3 sama 4. Berarti kalau mau 3, oh ini, yang ini seterusnya di flowchart-nya gitu. Enggak, Pak. Nggih Itu Pak, kalau 6 bilangan kan C0H. Kalau Nggih, itu F9H. nggih. Terus kalau 3 itu apa itu loh, Pak? Yang di Oh, urutan pakai itu loh. oh yang ini ya, ini ya. yang Iya, merah Pak. yang Yang merah. Ya, yang merah ini. Ini Iya. kan benar tadi Pak. ngambilnya kan dari setiap 8 bit itu, 8 byte itu dipisahkan jadi 4 bit. Nah, ini nanti misal 3 angka 3 ini. 000 ini berarti kan dia itu dalam heksanya kan 0. Nah, 1011 berarti dia itu dalam heksanya apa? Kalau pakai kalkulator, kalau saya nggak hafal juga. Sebentar. Berarti kalau ini saya pakai kalkulator, berarti dia itu 10 sebentar. 1011. Kalau ini heksanya akan jadi B. Berarti ini adalah nanti akan jadi B kan. Ini jadi B. Berarti kalau tulis dalam heksanya nanti jadi B0 heksa. Gitu. Kalau angka 2 nanti berarti 0100 nanti dia itu bentuknya nanti akan jadi apa? Misal 0100 misal ini 0100 jadi salah 0100 oke jadi 100 dia itu 4 ini 4 1010 itu A. Berarti dia itu akan jadi A, ini A ya, ini A, ini 4. Berarti 4A4H. Itu. Nah, nanti kalau dalam pemrograman ditulisnya misal nanti di mov apa? Mov pot 1, crash, berarti kalau C berarti nanti jadi 0C0H. Kalau ini ya juga mov misal pot 1, 0 crash 0B0H gitu. Jadi kalau ada biaya huruf di depannya, kalau data berupa huruf, depannya huruf, dia itu harus ditambahkan 0 gitu. Tapi kalau bukan huruf, misal ini kan ada perbedaan, misal ada A0 atau 90, berarti ini kan kalau 90 berarti dia itu tidak apa-apa, tapi kalau A0 nanti akan jadi 0A0. Nah, kalau ini 90, misal ini akan jadi 90, atau nanti ada data 09, maka tetap akan jadi 09 dalam programnya nanti. Terus andaikan masih ada yang bingung, misal cara konversinya kenapa ini bitnya dari mana, ini bisa dilihat ini. Misal saya akan membuat angka 4. Angka 4 ini Iya Pak, sampai 9 Pak. angka 4 ini nanti 4 berarti yang hidup kan ini. Jadi bentuknya ini seperti ini. Jadi ya, akan bentuknya seperti ini ya. Berarti yang hidup adalah nanti B, C, F, G. Berarti di situ B-nya B itu jadi 0, C jadi 0, D karena nggak hidup dia itu akan jadi 1,
A-nya juga nggak hidup, ini jadi 1, D itu nggak hidup, berarti 1, F, 0, G, D itu hidup, nanti jadi 0, akan terus karena 7 ini DP, ini adalah 7-nya adalah DP-nya, ini 7-nya. Ini nggak dihidupkan, berarti dia itu akan jadi angka 1, jadi mati. Nah, kalau mau dikonversikan berarti 1001 dia itu akan jadi 1001 itu jadi 9. Itu ngeceknya di mana, Pak? Tahunnya 9. 1001. Enggak, Pak. Ini 1001 pakai kalkulator ini loh. Coba 1001 dia itu angkanya berapa? 9 ini. Kalau jenengan bingung nggak pakai kalkulator, kalau saya terus terang sampai sekarang nggak hafal. Tapi biasanya saya bikin tabel kebenarannya kayak gini. 01, 01, 01, 01, 01 gini. Cara mudahnya. Berarti yang sebelah bikin 00, 11, 00, 11, 00, 11 gini. Yang ini keempatnya 00, 00, 11, 11, 00, 11, 11. Berarti ini 00 gini sampai sekarang saya kayak gini. Terus setelahnya yang ke-88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tabelnya. Bikin tabel kayak gini kalau jenengan bingung. Terus ini nanti dikonversikan. Konversikannya berarti kalau 0000 dia itu akan jadi 0. 0001 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010 itu akan jadi A, B, C, D, E, F. Gini. Jadi ini yang ini adalah biner. Ini itu heksanya. Berarti kalau mau konversikan ke okta atau desimal itu selanjutnya gitu. Jadi kalau kita melihat ini berarti 1001 yang pasti 1001 berarti ini 9. Berarti yang ini. Terus 1001 berarti 9, berarti 9 ini juga 9. Akhirnya di sini akan jadi 99 heksa. Itu. Jadi kalau lihat ini 111 oh berarti yang ini F berarti F. 0000 berarti ini 0 atau 10 0100 0100 berarti 4. Nah ini bikin kalau nggak pakai kalkulator bikin tabel seperti ini sendiri. Itu. Oke. Udah lagi? Udah paham? Ampun, Pak. Nah, sekarang praktekkan, jenengan praktekkan ini bikin counting down, bisa lah counting down, buat counting down berarti angka seperti di lampu merah itu. Counting down berarti lampu merah yang menghitung mulai dari 60 terus atau 9, 8, 4, 7 terus seterusnya sampai 1, 0 terus nanti menghitung lagi 9 atau nanti mulai dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 nanti ngitung lagi 9, 8, 4, 3. Nah, buat program counting down mulai dari 9 sampai ke 0 terus balik lagi nanti balik lagi 9 lagi seterusnya. Dibuat programnya, program terus gambar Proteusnya plus Proteusnya. Tolong nanti kumpulkan seperti biasanya.
kumpulkan dalam bentuk zip, berarti nanti ada file program dan file Proteusnya ya, zip atau rar gitu. Nah, nanti kalau udah bisa seperti ini bikin, pertemuan selanjutnya nanti mengenai ada metode yang lebih mudah lagi. Jadi metode untuk seandainya kita mau mengontrol, kan ini mengontrol hanya satu segmen saja. Nah, untuk pertemuan besok kita akan mengontrol seandainya itu sampai ratusan segmen. Nah, kita menggambarkan sebenarnya kalau kita bikin sebuah running tag atau tulisan berjalan, ini dasarnya seperti ini. Jadi untuk mengontrol kalau running tag itu kan berapa piksel, mungkin sampai ribuan piksel. Nah, itu bagaimana cara mengontrolnya. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya untuk mengontrolnya bagaimana metodenya. Jadi untuk kali ini tolong jenengan bikin ini, dikerjakan, nanti dikumpulkan di link. Linknya nanti saya bikinkan dulu. Kumpulkan di link biasanya. Waktunya sampai kapan, Pak? Besok ya, Pak? Ya nggak apa-apa, tapi segera dikerjakan ya. Ya, siap. Nggih, Oke. Pak, Anu, siap, Pak. laptopnya rusak kok, Pak. Jadi Ya. Pokoknya dikerjakan nanti buat ini untuk memastikan bahwa besok dilanjut materinya. Kalau nggak Oke, Pak. dikerjakan saya Siap, Pak. nggak ini. Oke. siap, Pak. Siap. Nanti linknya tak kasih tahu di siapa ya yang tadi hubungi saya. Baru roh. Oh ya, nanti lewat situ aja linknya. Nanti tak bikinkan. Oke ya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja dulu. Nanti video ini saya upload di YouTube, seandainya masih bingung. Terus ada teman yang belum paham nanti mengenai kelompok. Nanti oh ya, minggu depan tolong udah ada kelompoknya masing-masing ya. Nanti bikin apa, otomatis ininya kira-kiranya seperti ini. Jam digital atau stopwatch, counting up, counting down, scoreboard gitu. Nanti ada yang bikin yang besar sekalian juga ada, nanti mungkin sekelasnya berapa ini ya, 12 in juga ada nanti. Itu untuk praktek biar kita lebih memahami aja. Itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.